Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi wedding organizer dari kelompok 6 pemrograman berorientasi objek. Next. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Utbas Akif Wanagemuin dengan NIM belakang 129, Egar Kaisar Firmansyah, Elvira Chansa Kurniawan, dan Aviana Yusita. Next. Pendahuluan. Nah, pendahuluan tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Informasi sekarang bisa diakses secara instan melalui internet, mengubah cara kita mengelola pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Poin kedua, pengenalan wedding organizer dan iring manten. Sebuah wedding organizer adalah layanan yang sangat diperlukan dalam persiapan pernikahan modern. Iring manten, salah satu wedding organizer di kota Surabaya, menawarkan berbagai paket pernikahan dengan beragam pilihan yang ada untuk dekorasi, tata rias, hiburan, dan dokumentasi fotografi. Poin ketiga, permasalahan yang dihadapi dalam konteks ini, kita akan membahas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wedding organizer, seperti kesulitan dalam mengelola data, proses pengisian layanan yang masih manual, dan kesulitan dalam mengelola laporan. Poin keempat, tujuan penelitiannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu wedding organizer dalam mengelola data, administrasi, laporan. Aplikasi ini akan mempermudah pekerjaan pengguna menggantikan proses manual dengan solusi berbasis teknologi yang lebih efisien. Next. Landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah pemesanan. Pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan konsumen sebelum membeli. Dalam konteks perusahaan, memiliki sistem pemesanan yang baik sangat penting untuk menciptakan kepuasan konsumen. Sistem pemesanan yang efisien dapat membantu dalam mengelola dan memantau kegiatan penyewaan, pemesanan, dan pembelian. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung. Dalam aplikasi wedding organizer, pemesanan mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh calon pengantin atau pelanggan untuk memesan layanan yang mereka butuhkan untuk acara pernikahan mereka. Pemesanan adalah proses atau cara untuk memesan produk atau layanan yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya landasan teori. Yang kedua, yang B itu wedding organizer. Wedding organizer adalah jasa yang membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara pernikahan. Ini adalah layanan yang dirancang untuk membantu calon pengantin dan keluarga mereka dalam merencanakan dan mengawasi berbagai aspek acara pernikahan, termasuk konsep pernikahan, dekorasi, tata rias, dan hiburan. Yang poin kedua, ada dalam konteks aplikasi ini, wedding organizer memberikan informasi yang berkaitan dengan acara pernikahan dan menawarkan berbagai paket pernikahan dengan berbagai kelengkapan yang berbeda sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Next. Yang poin C, UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan berbagai aspek dari sistem perangkat lunak dan non-perangkat lunak. UML mengikuti konsep orientasi objek dan telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perbankan, kesehatan, pertahanan, sistem terdistribusi, dan lainnya. UML memiliki berbagai jenis diagram yang terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama, struktur diagram, yaitu digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Yang kedua, behavior diagram, yaitu digunakan untuk menggambarkan perilaku atau perubahan yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga, interaction diagram, digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem lain atau antar subsistem dalam sistem yang sama. Dalam perancangan sistem informasi wedding organizer, kami menggunakan beberapa jenis diagram UML.
termasuk use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram untuk menggambarkan berbagai aspek dari sistem. Next. Penggunaan diagram UML dalam perancangan sistem informasi wedding organizer. A. Use case diagram. Use case diagram adalah model fungsional yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor dalam konteks wedding organizer. Dalam contoh ini, aktor-aktor meliputi pemilik, admin, dan pelanggan. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas sistem seperti proses pemesanan paket, pembayaran paket, dan pembuatan laporan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai use case diagram pada gambar 1 dijelaskan, yaitu yang pertama untuk aktornya di sini admin, customer, dan owner. Di sini admin bisa melakukan registrasi atau login. Di sini admin mengelola data master yang berisikan data customer, data user, dan data paket. Pada menu login ini terdapat 3 relationship, yaitu dengan pemesanan tiket, pembayaran paket, dan mengenai laporan. Dalam laporan juga terdapat laporan data pembayaran paket, laporan data customer, dan laporan data pemesanan paket. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses dalam sistem wedding organizer. Gambar activity diagram menunjukkan langkah-langkah seperti login, registrasi, pemesanan tiket, pembayaran paket, dan pembuatan laporan. Di setiap langkah proses dijelaskan secara detail. Pada poin yang pertama yaitu gambar 2 menjelaskan mengenai activity diagram login. Di sini terdapat aktivitas login dalam aktornya yaitu admin dan sistem, yaitu admin login akan menampilkan halaman web, lalu menampilkan form login, menginputkan user ID dan password, lalu mengklik login, lalu validasi data. Apabila validasi data salah, akan menampilkan form login lagi untuk menginputkan user dan password. Apabila benar, akan menampilkan menu utama. Selanjutnya pada gambar 2.1 menjelaskan mengenai diagram registrasi. Di sini terdapat admin dan sistem, yaitu setelah masuk menu utama terdapat pilihan menu registrasi. Akan menampilkan form registrasi, lalu input data registrasi, lalu klik simpan. Setelah diklik simpan akan terjadi proses validasi data. Apabila ada data yang salah atau sekiranya belum benar, akan kembali ke proses kedua, yaitu menampilkan form registrasi, dan akan selanjutnya ke proses selanjutnya, input data registrasi, lalu klik simpan registrasi, dan proses itu akan berlangsung sampai hingga validasi data dirasa benar oleh sistem. Apabila validasi data benar oleh sistem, data tersimpan akan ke database. Untuk activity diagram yang ketiga, yaitu activity diagram pemesanan paket wedding organizer, yaitu dengan memilih menu pemesanan paket, setelah memilih menu, diklik, akan menampilkan form pemesanan paket. Setelah menampilkan form pemesanan paket, terdapat input data pemesanan paket, lalu mencari ID customer, mencari ID paket, lalu diklik simpan. Di sini terdapat proses validasi data ulang. Apabila proses dinyatakan salah, akan mengulangi proses dari menampilkan form pemesanan paket hingga dirasa benar. Jika sudah dirasa benar, database akan tersimpan. Data tersimpan ke database wedding organizer. Untuk yang poin ketiga yaitu diagram activity pembayaran paket. Di sini setelah memilih menu paket akan terjadi pembayaran paket. Untuk diagram pembayaran paket yaitu yang dipilih menu pembayaran paket, lalu akan menampilkan form pembayaran paket, menginputkan data pembayaran paket, mencari ID pesanan, dan mensimpan apabila ID pesanan sudah dirasa benar, lalu terdapat validasi data lagi untuk memvalidasi pesanan dan pembayaran paket. Apabila dirasa tidak benar, akan menampilkan form pembayaran paket ulang dan mengulang
proses input data pembayaran paket hingga simpan. Apabila dirasa benar, data akan tersimpan ke database. Lalu ke poin yang keempat yaitu mengenai activity diagram laporan data pemesanan paket. Untuk laporan data pemesanan paket ini bisa diklik menu pilih laporan data pemesanan paket, lalu akan menampilkan laporan data pemesanan paket, memilih periode pemesanan paket yang akan dilihat laporannya. Untuk melihat, setelah memilih periode untuk melihat laporan data pemesanan paket, bisa diklik print. Setelah diklik print akan mencetak laporan pemesanan tiket. Sama seperti sebelumnya, yaitu aktivitas diagram laporan pada pembayaran sekarang. Untuk yang laporan pembayaran, hampir sama dengan yang sebelumnya, kita memilih laporan data paket pembayaran, akan menampilkan laporan data pembayaran paket, lalu dipilih periode yang ingin di print, lalu di print. Setelah diklik print, akan mencetak laporan pembayaran paket pada periode yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem dan diurutkan pesanan yang dikirimkan dan diterima. Gambar sequence diagram menunjukkan interaksi antara admin, form-form, proses data, basis data dalam beberapa proses seperti login, registrasi, pemesanan paket, dan pembuatan laporan. Waktu pelaksanaan setiap pesanan juga diberikan dalam diagram. Dengan menggunakan diagram UML ini, perencanaan sistem informasi wedding organizer dapat terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, memudahkan pengembangan aplikasi yang efisien dan akurat. Selanjutnya, mengenai sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada sequence diagram login kali ini terdapat admin, form login, dan proses, user, dan form menu utama. Yang pertama, admin akan masuk melalui form login untuk menginputkan username dan password. Kemudian dalam proses, kita akan mendapatkan username dan password untuk melakukan login. Kemudian dalam proses juga terdapat validasi data. Jika validasi data benar, maka akan menampilkan menu utama di dalam form menu utama. Jika login gagal, maka akan kembali ke form login semula. Next. Selanjutnya ada sequence diagram registrasi. Yang pertama terdapat admin, form data registrasi, proses data, dan TP registrasi. Yang pertama akan menampilkan menu form registrasi jika memilih menu form registrasi. Kemudian user dapat menginputkan data registrasi, diisi dengan sesuai dengan kemudian klik simpan, maka sistem akan melakukan validasi data. Setelah itu, jika data benar, maka data akan tersimpan secara otomatis ke database. Jika data tidak valid, maka akan kembali ke menu form data registrasi semula. Selanjutnya adalah sequence diagram data pemesanan paket. Terdapat admin, form data pemesanan paket, proses data, tipe pemesanan, customer, dan paket. Maka user di sini akan menampilkan form menu data pemesanan paket. Kemudian yang proses kedua adalah input data pemesanan paket. Jadi di sini admin akan mencari ID customer, kemudian mencari ID paket, kemudian klik simpan untuk memvalidasi data. Jika data valid, maka data akan tersimpan di database. Kemudian jika tidak valid, maka akan kembali ke form data pemesanan paket. Sequence diagram laporan pembayaran. Terdapat admin, form laporan pembayaran paket, kemudian proses data, tipe pembayaran, dan TP pemesanan. Pertama, menampilkan form menu di laporan pembayaran paket, kemudian user menginputkan data pembayaran paket untuk mencari ID pemesanan paket, kemudian klik simpan. Setelah itu, di dalam proses data akan terjadi validasi data. Jika data berhasil disimpan, maka akan langsung masuk ke pembayaran, dan jika data tidak valid, maka masuk kembali ke form laporan pembayaran paket. Selanjutnya ada sequence diagram laporan pemesanan paket. Maka admin di sini menampilkan menu form pemesanan paket dari user, kemudian memilih periode, kemudian klik cetak untuk menampilkan klik cetak, dan kemudian untuk menampilkan laporan pemesanan paket dapat diakses di laporan pemesanan paket.
Kemudian sequence diagram laporan pembayaran paket. Yang pertama terdapat admin, form laporan pemesanan paket, proses data, dan laporan pemesanan paket. Pertama, admin menampilkan form menu di laporan pembayaran paket, kemudian untuk memilih periode, kemudian menampilkan laporan paket jika sudah terproses datanya. Untuk mencetak bukti, klik saja cetak di dalam proses data. Penggunaan diagram UML dalam rancangan sistem informasi wedding organizer. Yang keempat, adanya kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang memgambarkan kelas-kelas dalam sistem dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Diagram kelas mencakup entitas-entitas seperti TP IMG, TP paket, TP pemesanan, TP user, TP customer, TP registrasi, dan TP pembayaran. Kelas-kelas ini memiliki atribut, tipe data, dan hubungan di antara mereka yang digambarkan di dalam diagram. Seperti ditunjukkan di tabel ini terdapat beberapa kelas dan beberapa atribut, seperti contohnya di kelas TPIMG terdapat ada ID IMG, ada ID paket, ada IMG paket dengan tipe data yang sudah tertera di seperti gambar. Kemudian terdapat relasi-relasi yang sudah terpampang di layar seperti itu. Kesimpulan, dalam perencanaan sistem ini, penggunaan UML sangat penting. Diagram use case membantu mengidentifikasi fungsionalitas utama. Diagram activity memodelkan aliran kerja. Diagram class menggambarkan struktur kelas, dan diagram sequence menggambarkan interaksi antar objek. Semua diagram ini digunakan dalam perancangan aplikasi penyewaan jasa wedding organizer. Penggunaan UML membantu mengatasi masalah dan merancang solusi yang tepat. Sistem informasi ini dapat memudahkan pengguna dalam mengelola data, administrasi, dan pelaporan. Disarankan untuk melanjutkan pengembangan aplikasi ini menjadi sistem informasi yang siap digunakan oleh pengguna. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.